Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita dipertemukan Allah taala dalam kajian rutin kita. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan, sebagaimana telah kita ketahui dan harus dipahami bahwa kita sekarang ini hidup di zaman fitnah. Dan fitnah itu disebutkan oleh Nabi seperti air hujan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim diceritakan oleh sahabat Usamah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrafa utumin min atamil Madinah. Di suatu saat Nabi itu mendaki di salah satu bukit-bukit yang ada di Madinah. Nah, di saat Nabi mendaki di bukit itu, ada yang menafsirkan menaiki benteng, ada yang menafsirkan Utum itu bukit atau tempat yang tinggi lah. Nah, setelah itu Nabi berkata kepada para sahabat, hal tarawna ma ara, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Ya, apakah engkau melihat apa yang aku lihat? Maka Nabi menjelaskan, inni la ara mawaki al-fitan kama waqi'il qatra khilala buyutikum. Ya, sesungguhnya aku benar-benar melihat. Inilah ara mawaki al-fitan, aku melihat fitnah itu berjatuhan. Khilala buyutikum, di sela-sela rumah kalian, kama waqi'il qatr, sebagaimana jatuhnya air hujan. Nah, jadi Nabi menggambarkan yang pertama itu fitnah itu seperti air hujan. Nah, kalau Nabi menggambarkan fitnah itu seperti air hujan, maka pertama itu mengindikasikan bahwa tidak ada satupun lubang di sana kecuali pasti akan fitnah itu pasti akan masuk di dalam. Ini yang pertama.
Jadi kalau Nabi menggambarkan fitnah itu seperti air hujan, maka itu memberikan indikasi tidak ada satupun lubang kecuali fitnah itu pasti akan masuk. Yang kedua, kalau mengisyaratkan seperti air hujan, berarti fitnah itu terjadi di mana-mana, merata, banyak. Nah, intinya seperti itu, dan itu bisa kita saksikan di hari ini. Ya, fitnah itu betul-betul yang sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian di hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan badiru bil amal, segera kalian beramal. Sebab fitanan kakito ilail mudlim, akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumshi kafiron. Pagi hari orang itu masih beriman, sore hari telah berubah menjadi kafir. Ya. Au yumshi mu'minan wa yusbihu kafiron, atau sore harinya dia mukmin, paginya sudah kafir. Yabi'u bi'arati, yabi'u dinahu bi'arati minat dunya. Pada saat itu banyak orang menjual agamanya itu dengan sepotong dunia. Ini fitnah-fitnah yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW dan harus kita sikapi. Ya, harus kita sikapi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka melihat apa yang telah disabdakan Nabi ini berarti iman keislaman kita ini harus dijaga secara optimal. Ya. Keislaman dan keimanan ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada pengawalan dan tanpa ada penjagaan. Harus dijaga, harus dikawal, harus dipelihara. Karena nanti tantangannya ke sini, Pak. Ya, tantangannya ke situ kita. Dan itu bisa kita saksikan hari ini. Ya, syubhat-syubhat tentang agama, syubhat-syubhat tentang keyakinan, syubhat-syubhat tentang pemikiran, nauzubillah, dengan lantangnya orang mengucapkan semua yang menjadi pemahaman dia tanpa ada tebeng aling-aling. Ya nggak cocok dengan Quran dijelek-jelekan, nggak cocok dengan syariat diucapkan dengan sesuka hatinya. Kita bisa saksikan itu. Dan ada yang nembaknya itu model karambolan. Nah, karambol itu gimana? Jadi yang dibidik itu barat yang ditembak wetan. Dan ada yang begitu, tapi nggak berani langsung. Nah, ini harus disikapi dengan banyak sikap. Ya, seperti ada seorang profesor apa doktor itu ya, yang mengatakan bahwa agama Islam yang sejati itu yang dari Indonesia. Ada yang begitu, dan dia berpendapat bahwa Islam yang dari Timur Tengah itu Islam abal-abal. Ini kan gak mikir, ini bukan bahasa ketidaktahuan ya. Ini bukan bahasa kebodohan, bukan. Bahasa kebencian. Bahasa apa? Kebencian. Sementara undang-undang sedang dibuat, tidak boleh mengucapkan ujaran lungunan. Tadi dibuat sendiri, kemudian apa? Masya Allah, ini cantik sekali itu. Makanya perlu dibahas ini. Maksudnya apa ini? Kalau Islam yang dari
Timur Tengah itu abal-abal, itu konsekuensinya itu kan banyak, bukan cuma berhenti sampai di situ gitu. Ya, bukan cuma berhenti dan banyak, saya yakin lah banyak yang sepakat itu juga. Antara ada yang pro, ada yang, nah bagi yang pro saya pesan, saya cuma nanya aja. Ya, ini khutbah-khutbah Jumat kita pakai ini. Saya yakin di jamaah sini, ini di jamaah masjid itu ada yang pro, ada yang kontra dengan pendapat seperti itu. Gitu. Mesti ada yang setuju gitu loh. Nah, bagi yang setuju ini gak setuju juga masalah. Sing setuju ini saya punya pertanyaan. Ya, sama oh ketoke enak, oh ketoke cocok, bukan masalah itu. Pertanyaannya, kalau agama dari Timur Tengah itu abal-abal, terus Nabi sing nggawa Islam ke Timur Tengah itu posisinya gimana? Benar? Jelas ya? Nabi yang membawa Islam dari Timur Tengah itu siapa? Nabi Muhammad. Nah, terus statusnya Nabi Muhammad ini nabinya juga abal-abal. Kalau agama yang dibawa itu abal-abal, berarti Nabi yang membawa juga. No, kan ngono konsekuensi ini. Kalau ngomong oh enggak, gak ngono, terus maksud lu piye? Kan ngono. Ya. Nah, kalau Islamnya abal-abal, terus kitabnya bagaimana? Abal-abal. Terus kiblatnya abal-abal. Itu Timur Tengah soalnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Rendet tanya tolong dijawab. Pertanyaan kedua, kalau yang Islam sejati itu di Indonesia, pertanyaan pertama, kita tahunya Islam itu dari mana? Satu. Yang kedua, Nabi ini sopo? Ngono lho, Pak. Sinten kan Indonesia iki Nabi ini sopo kira-kira? Cak Said ya duduk. Itu sopo? Atau siapa lah tunjuk gitu? Sopo? Terus kan terus teko dhewe, gak sing nggawa. Sing nggawa sopo? Itu yang kedua. Yang ketiga kitabe opo? Mujarobat atau apa? Ayo mikir to mangkane. Terus yang ini kiblate ning ndi salate enake. Apal-apal tapi deloki terus. Terus salate pirang? Waktu nek teko Timur Tengah se 5 salate, aku melok 5 kuwi. Lah sampean pirang waktu? Oh, apal-apal juga ternyata sampean. Kan konsekuensinya tetep ngono to. Terus posone puasanya bulan apa? Kalau sing abal-abal tadi itu Ramadan. Aku melok Ramadan soalnya. Sampeyan puasane melok apa? Sing Islam teko Indonesia iki. Lho melok abal-abal pisan to? Terus hari rayanya apa? Aku Idul Fitri. Kowe apa? Abal-abal sisan ternyata, Masya Allah. Ternyata yang abal-abal iku lambemu ngono lho jane. Ini fitnah. Ini belum selesai, belum tuntas, muncul lagi terus begitu. Yang intinya itu adalah yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Itu intinya. Statement-statement yang ganjil, statement-statement yang kontroversi itu dikeluarkan. Itu satu tujuannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Itu intinya, Pak. Ya walaupun sekontroversi apapun ya, seganjil apapun, kan tetap manusia itu menjadi dua. Ono sing terima, ono sing nolak. Pasti ono sing terima ya, Pak. Di samping ada yang menolak, itu juga ada yang menerima. Makanya dengan saya jangan kepancing yang seperti ini. Ya, jangan kepancing yang. Nah, oleh karena itu dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini, saya pesan ke panjenengan, ke saya pribadi juga. Kalau kita sudah tahu bahwa kondisi itu seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Nah, ngeten. Kita sudah tahu kondisi seperti ini. Apa yang dilakukan oleh seorang muslim? Pertama, ya panduan hidup seorang muslim di zaman fitnah.
Pertama adalah kuat doa, menguatkan doa. Menguatkan apa? Doa. Libatkan Allah. Sudah, itu yang pertama. Libatkan Allah. Kuatkan doa. Apa alasannya? Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama surat 6 ayat 17. Itu dasar pertama. Ya, surat 6 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Allah Ta'ala mengatakan apa? Dan jika Allah memberikan bahaya kepada kalian, jika Allah menimpakan bahaya kepada kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan bahaya tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan musibah tersebut kecuali Allah sendiri. Kecuali Allah sendiri. Ini langkah pertama. Libatkan Allah, kuatkan doa. Nah, doa-doa di situ adalah doa-doa kekuatan diri agar kita diberi kekuatan oleh Allah di dalam menghadapi fitnah-fitnah ini. Minta kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa untuk apa? Minta dilindungi Allah. Anak-anak kita dimintakan oleh Allah. Nah, makanya kalau bahasa ini kita hajuti kudu oleh. Zaman fitnah itu turu wae. Ya, orang-orang kafir merancang ini, merancang itu. Ya, libatkan Allah. Tingkatkan volume ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama minta diberi kekuatan lahir batin. Yang kedua minta dilindungi oleh Allah dari segala fitnah yang ada ini. Ya, minta dilindungi oleh Allah dari segala macam bentuk fitnah yang ada ini. Anak-anak kita, keluarga kita didoakan. Pasangan-pasangannya didoakan. Ya, didoakan. Iya. Terus minta di apa? Sumber-sumber fitnah itu mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari kita, sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan fitnahnya orang-orang kafir itu menimpa kami. Ya Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Jangan kau jadikan kami sasaran fitnahnya orang-orang kafir. Ini yang pertama, kuatkan doa, perbanyak doa. Ini fitnah ini gak main-main, Pak. Fitnah ini gak main-main. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang ingin hidup dan kematian di atas iman. Apa yang kita lakukan dalam menghadapi fitnah ini? Yang kedua adalah tingkatkan keimanan. Jadidu imanakum, perbaharui iman-iman kalian, perbaiki iman-iman kalian. Ini menjaga iman ini.
jaga imannya ini, jangan sampai hilang, jangan sampai futur. Nah, maka untuk menjaga keimanan ini, meningkatkan mutu keimanan ini, itu perlu didukung dengan ziyadatul amal, bertambahnya amal-amal kita. Nah, ini butuh paksa Pak awake. Maca Qur'ane ditambah, sing biasa sak lemper ditambahi 2 lemper, wis kok 10 kakean. Wis ka istiqomah nggarai. Ditingkatkan volume ibadahnya. Salat-salat sunnahnya dijaga dengan baik. Itu iman, jaga iman itu begitu. Ya. Salim ketika mensyarah hadis tentang Abu Bakar dengan sahabat Hamdalah, ketika merasa imannya berubah, imannya bermasalah, itu beliau mengatakan yajibu 'alal muslim yuraqiba qalbahu. Wajib atas seorang muslim untuk mengawasi kondisi hatinya. Wajib atas seorang mukmin untuk mengawasi kondisi hatinya. Awasi kondisi hati kita itu itu harus tahu kita, Pak. Dan itu keistimewaannya para sahabat itu. Makanya tajam para sahabat itu. Terasa sedikit ada perubahan, terasa dia. Loh, kita berubah banyak gak krosok-krosok ya. Coba kita merasa gak ada sesuatu yang ganjil ketika sedekah seret, ketika maca Quran seret, ketika sholat agak seret, merasa gak ada yang aneh ini ya. Makanya di situ disebutkan yuraqiba qalbahu. Seorang mukmin harus mengawasi keadaan hatinya. Dilihat, diawasi hatinya itu. Berubah-ubahnya dalam waktu-waktu itu, mulai pagi, siang, gimana kondisi, diperhatikan. Ya. Sehingga ketika orang itu punya agenda mengawal hatinya ini, maka ketika dia melihat faida ro'aha, kata Salim, menukilkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa idza ro'aha tatakasalu, maka ketika dia melihat dirinya itu kok malas-malasan ibadah, ketika dia melihat dirinya dalam kondisi apa? Malas-malasan ibadah, watatawani anil khair, dan selalu menunda-nunda dari kebaikan. Soalnya males itu gandengannya ngono, Pak. Wong males itu gandengannya apa? Nunda-nunda. Pada maca Quran ini bulat sing siaing. Quran harus dicekel gak dibuka-buka. Bisa terjadi apa enggak ini? Bisa. Jadi ketika seseorang melihat dirinya itu sudah masuk larut di dalam kemalasan dan menunda-nunda amal, apa kata beliau? An yujahidaha. Wajib atasnya perang dengan nafsunya itu. Tuh, gitu loh. Diperangi malas itu. Gak dibiarkan. Ya. Jadi kalau kemarin, satu misal kemarin kita ingat kemarin tuh saya nggak baca Quran, sekarang baca Quran, jangan nanti, jangan amblas mana Pak Pak. Begitu pagi habis subuh ingat kemarin tuh nggak baca Quran sama sekali, pagi ini baca Quran langsung. Jangan dibiarkan. Nah kita kadang-kadang minggu gak baca Quran, ya aman ya. Minggu gak baca Quran belas aman. Subhanallah. Ini bermasalah betul hati ini. Banyak yang begitu itu kita. Gak boleh didiamkan, gak boleh biarkan. Begitu melihat diri itu kok bermalas-malasan, kemudian menunda-nunda amal, maka apa yang dilakukan? Perang kepada nafsu. Diperangi, dipaksa. Itu yang dikatakan jihadun nafas itu. Ya,
ini yang apa tadi? Kenapa kok kita harus meningkatkan iman? Kenapa? Apa hubungannya antara fitnah dengan iman? Sangat berpengaruh, Pak. Karena apabila orang itu menjaga keimanannya, mendapatkan janji dari Allah Ta'ala. Mendapatkan apa? Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 47. Surat 30. Surat 30. 30 kok 31. Iya betul ya. Surat 30 Ar-Rum ya. Ayatnya di 47. Ayatnya 47. Nah, di situ ada jaminan dari Allah Ta'ala. Dijamin oleh Allah. Bahkan Allah mewajibkan dirinya. Masya Allah. Jadi kalau Allah mewajibkan dirinya itu berarti pasti akan pasti akan terjadi. Coba kita lihat surat 30 ayat 47. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Iya. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Iya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup, lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Masya Allah, Allah mewajibkan. Kalimat wajibnya mana? Allah katakan apa tadi? Wa kana haqqan alaina. Ini hukum wajibnya bagi Allah. Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang. Insya Allah ditolong kita. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban atas kami memberikan pertolongan kepada orang-orang. Nah, pertolongan dari apa? Pertolongan dari al-masail. Pertolongan dari semua permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Ini makanya tingkatkan keimanan. Kemudian bisa kita lihat surat 15. Ya, sekarang musuh manusia yang paling bahaya syaitan. Ya, musuh yang paling bahaya bagi manusia apa? Syaitan. Setan yang begitu itu pun tidak bisa berkutik, mengganggu, menyesatkan, menjerumuskan manusia. Ya. Tidak mampu ketika hamba ini sudah mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Nah itu loh Pak. Baik musuh yang berupa jin maupun musuh yang berupa tidak bisa membahayakan kita kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Di surat Al-Hijr, di surat Al-Hijr, surat 15, surat 15 ayat 42. Ayat 42. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Iya. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang
mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, jadi wahai engkau iblis, engkau tidak akan berkuasa untuk mempengaruhi hamba-hambaku ini. Lah hamba-hamba Allah yang dimaksud siapa? Orang-orang yang beriman. Makanya jadikan Allah sebagai benteng kita. Jadikan Allah sebagai perlindungan kita. Ini yang kedua, sikap seorang mukmin di dalam menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Meningkatkan keimanan. Yang ketiga, menjaga perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita. Menjaga amal-amal soleh kita. Menjaga ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah dijaga betul. Dijaga betul. Ya Allah, ini. Nah, kalau kita sudah menjaga apa yang diwajibkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjaga syariatnya dalam kehidupan kita, dijaga betul itu aturan-aturan agama dalam kehidupan kita, maka urusan kita, perkara kita itu akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW, nasihat yang disampaikan kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas. Apa kata beliau? Ikhfatillah yakhfatka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan. Jagalah Allah itu ada 4 hal yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, yang dimaksud jagalah Allah itu bukan Allahnya yang dijaga. Makanya ada sebagian penceramah itu nyeldok. Tahu nyeldok ya? Wong Allah itu mah penjaga, kok Allah dijaga. Allah itu gak butuh penjagaan. Menolong agama gak perlu ditolong. Wong Allah itu maha penolong. Iki karepe bener, pemikirannya salah aja ini. Ya, nah, ini pemahamannya yang salah. Pemahamannya yang salah. Kenapa dikatakan pemahaman yang salah? Karena yang dimaksud menolong di sini bukan menolong seperti gambaran kita ini, menolong orang yang lemah. Jelas Allah nggak butuh pertolongan. Maka orang-orang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang yang tidak paham hakikat daripada ayat maupun syariat. Bagaimana orang-orang tersebut mengartikan intukridullaha qardhan hasanan? Apabila engkau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu mana ini? Allah utang. Jika kamu menghutangi Allah, tafsirnya piye? Hah? Loh, ini ayatnya bener apa ora? Gimana maksud menghutangi ini? Kok Allah utang? Makanya ayat-ayat ini dijadikan bahan tertawa oleh orang-orang Yahudi. Berarti Tuhanmu itu melarat. Nah, bukti ini apa? Hutang. Nah, itu ada ustadz-ustadz, dai-dai Islam kok malah juga bahasanya meniru bahasanya orang-orang Yahudi. Salah kaprah di dalam memahami. Kita menolong agama Allah itu ada perintah. Pertama ada perintah dari Allah, langsung dari Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Allah yang menyuruh kita menolong agamanya ini. Allah sendiri yang menyuruh. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah ini. Surat apa itu, Pak? Al-Quran. Ini surat Al-Quran. Bingung. Dibuka surat 61 ayat terakhir. Nah, sudah ketemu?
Surat 61 ayat terakhir, ayat 14 nggih. Iya, ayat 14 insyaallah. Iya, dibaca silakan. Artinya, Nggih. wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, betul Pak. Jadi kemenangan bukan jumlah sing akeh, kualitas iman kita ini. Ya, kualitas iman, kualitas ibadah, kualitas ketaatan itu yang akan menjadikan kekuatan. Ya, makanya dalam urusan agama begini nih Pak, menghadapi fitnah, ojo selalu dilogikakan. Sering kita ngomong, kita harus bersabar Ustaz. Materi jenengan ini satu sisi menarik, satu sisi membuat orang bingung. Apa sih bingung? Orang kafir kan jelas sudah melakukan ini macam-macam untuk merugikan kita, merusak kita. Kok kita jenengan sabar, habis kita loh. Perintah sabar itu bukan dari saya. Itu perintah dari Allah Ta'ala kepada semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi itu nggak tahan, ingin mendoakan kehancuran kepada umatnya, maka Allah katakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Hai Muhammad, sabarkan dirimu, bersabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi, sebagaimana kesabaran ulul azmi, nabi-nabi yang diberikan keteguhan hati oleh Allah. Wala tastajil lahum, jangan kamu tergesa-gesa untuk mendoakan azab. Ngaten. Nang kula mbek sampean saiki gak kenekan ya, Pak. Ono wong mencaci maki dikit, kunut nasilah, langsung kunut nasilah. Hancurkan mereka langsung ngoten iki. Dadi nek sampean niku mau dadi nabi niku entek umat sampean iki. Umpamane lho sampeyan nabi, entek umat iki. Lah kait bergerak didik, bikin kacau napa? Kunut nasilah. Anu didik kunut nasilah. Oke gampangnya ngoten. Di mana letaknya kesabaran? Dan kita menghadapinya dengan logika. Kalau kita lemah, kalau kita nggak bisa mengungguli mereka, kalau mereka lebih tinggi kita kalah. Saya ngomong ngono sapa lah awakmu to. Sampai belajar tentang kisahnya Nabi Daud, Raja Tolut dengan Raja Jalut itu. Ketika akan terjadi peperangan antara siapa? Tolut dengan Jalut. Apa pesan Tolut kepada pasukannya yang beriman ini? Besok kita akan menghadapi Raja Jalut. Maka barang siapa yang ikut, ikutlah. Kemudian yang pertama, yang kedua, dalam perjalanan besok kita akan diuji oleh Allah dengan kehausan dan kelaparan. Lho ngono ya, Pak. Sapa sing ngate budal iki? Wong durung-durung mesti kayak gambaran. Menen iki, Pak, acarae keluwen awak dhewe iki. Sita budal nang mboten. Ustaz udur. Bayangin, Pak. Besok kita akan menghadapi Raja Jalut yang besar itu. Akhirnya sebagian pengikutnya Tolut ikut daftar Pak. Terus besok diuji, kita akan diuji oleh Allah dengan kelaparan. Kita diuji Allah dengan kehausan. Nah, pada saat kita diuji dengan haus itu, kita akan diuji oleh Allah akan melewati sungai yang bersih dan bening untuk diminum. Namun catatan pentingnya adalah tidak boleh minum banyak-banyak.
ngono ya. Kira-kira piye? Nurut logika. Kula mbek sampean kan cerdas soalnya. Iya kan? Selalu menghadapi masalah itu dengan logika. Selalu. Terus kapan Anda melihat keajaiban dari Allah Ta'ala? Kapan kita mengharapkan mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah? Ini mungkin masalahnya. Kita selalu menghadapi masalah itu dengan seakan-akan kita bisa, logika kita bisa menjawab, kita menghadap. Enggak, Allah kita tiadakan, Allah kita tinggalkan. Ya babak belur seperti ini kita sekarang. Karena selalu dilogikakan. Orang kafir membuat tipu daya, kita bingung menanggapi tipu daya. Akhirnya gak ngaji Quran, akhirnya ngaji tipu daya. Iya apa tidak? Coba lihat Nabi SAW. Apa tipu daya itu cuma zaman sekarang saja? Pertanyaannya gitu, jawab piye? Apa orang kafir membuat tipu daya cuma sekarang saja? Apa zaman Nabi gak menghadapi tipu daya? Menghadapi apa enggak? Menghadapi apa Nabi menanggapi? Nabi menanggapi? Ora. Nabi fokus kepada tugasnya. Apa Pak? Menyampaikan risalah. Ini entek Pak musuh pergerakan. Ngaji tok. Entek apa dhewe kono tutuk ndilah. Masya Allah. Apalagi logika. Nabi fokus. Nabi Musa fokus, Nabi Ibrahim fokus. Karena tugasnya memang untuk itu. Adapun permasalahan-permasalahan yang ada terjadi tipu daya, makar, tipu muslihat, kedoliman yang dilakukan. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengucapkan satu kata yang harus dicamkan oleh orang sekarang itu. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal. Pikiran ini gak pecah karu-karuan. Saya kisah tinggal. Kalau kita nanti gak masuk politik sampean dulu saya kira legre kok ora. Dakwah dicampur baru ndakan kepentingan Pak di sana. Sudah nggak murni lagi untuk dakwah sudah. Ruwetnya minta ampun di situ. Ya, kemudian duduk dialog bersama orang-orang yang anti ditertawain tok. Waktu dialog qalallahu aneh gitu. Jangan ditempatkan di tempat-tempat sampah seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghadapi persoalan itu jangan dilogikakan semuanya. Jelas? Jelas ya? Seperti Raja Jalo tadi itu. Begitu sudah ditimpa kehausan, ditimpa kelaparan, diuji oleh Allah dengan adanya air minum itu. Pak diminum katanya Nabi kata Jalut, boleh minum cuma hanya dengan setapak tangan. Ya gak seger Pak. Yakin Pak nek kula mbek sampean dadi pasukane Jalut mulih disiki kira-kira. Yakin sudah. Wong cerdas kok soalnya. Selalu membantah dengan logika. Makanya Nabi Jalut kemudian begitu sudah menyeberangi sungai, banyak orang terjun di situ, minum lupa dengan wasiat dari Jalut. Boleh minum hanya dengan seteguk air saja. Nek nurut logika, yo gak iso yo apa awak dhewe perang. Jumlahnya didik luwe-luwe bisa. Senurut logika sampean piye, Bu? Bu, piye kira? Melok Nabi Jalut melok Jalut apa ora iki? Makanya di situ begitu turun minum sedikit yang minum yang mengikuti, yang lain yang paling banyak keluar dari apa yang telah difatwakan oleh Jalut oleh Talut. Keluar sudah gak ngikuti, gak nuruti Talut, keluar awak dhewe nang Talut. Wong kita mau perang, kok gak oleh minum. Ini kalau saya coba logika lo ngono logika mana. Si nurut akal lagi gitu kan. Sekarang yang menentukan nasib ini siapa? Gitu loh. Di mana Allah itu? Makanya menghadapi masalah jangan terlalu kita nggak punya kemampuan lebih dari itu, Pak.
Akhirnya logika yang mengikuti Nabi, mengikuti Jalut, mengikuti fatwanya Jalut. Kita ikuti fatwa. Akhirnya apa? Yang berangkat kurang dari separuh, Pak. Kurang dari separuh. Jadi sudah sedikit ditambahin apa? Porek nih, Bang. Porek. Ya Allah, yes. Akhirnya yang berangkat sedikit, makanya ada ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan pasukan yang ini kini di pondok. Ayat ini digawe wiritan dungo tawuran. Kreatif ini pondok. Jadi ayat ini bisa dipakai wiritan untuk tawuran. Kamin cocok, Pak, cocok gitu. Kan ayat ini ketika terjadi apa? Pas Pak. Tadi menghadapi orang-orang yang mengajian itu kamin fiatin. Tapi sampai kondisi ini warak ya sih ini. Ya Allah. Itu langkah yang keberapa? Yang ketiga, menjaga syariat Allah. Nah, kalau kewajiban sudah kita jaga, sholat sunnah kita jaga, tugas-tugas kita jaga, ya, perintahnya kita jaga, larangannya kita jaga, hak Allah kita jaga, akidah kita jaga, maka Allah akan menjaga dua perkara pada kita. Allah akan menjaga kita dalam dua perkara. Yang pertama, Allah akan menjaga tentang masalihud dunya. Allah akan menjaga kebaikan-kebaikan dunia kita ini. Dijaga oleh Allah kebaikan dunia kita. Ini yang pertama. Allah menjaga kebaikan-kebaikan dunia kita. Harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, urusan-urusan kita, ekonomi kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan ikhfatillaha yahfatka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan. Nah, yang dijaga oleh Allah apa? Dua hal. Yang pertama apa tadi? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemaslahatan dunia kita dijaga oleh Allah. Ya, badan kita dijaga Allah. Badan kita dijaga oleh Allah. Keluarga kita dijaga oleh Allah. Ya. Dan kalau Allah menjaga itu Masya Allah. Masya Allah. Nah, saat kemarin kita harus jangan deket-deket orang-orang yang kena apa? Covid itu. Masya Allah. Kita dihadapkan ujian yang sangat berat. Jadi mertuan niku sak oman niku geletak kabeh, Pak. 8 orang. Dak ono sing tangi blas. 8 orang. 9 orang tinggal satu sisanya kecil. Tek 2 blok pisan. Tingkai luar biasa. Nah, terus apa sing ngeramut ini? Wong semuanya enggak bisa berkutik. Masing-masing ngurusi. Nah, alhamdulillah istri masuk. Bismillah budal. Bismillah ini untuk orang tua. Jadi sendirian tuh tiap hari berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Ya Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah apa? Dijaga oleh Allah. Keluarga kami dijaga oleh Allah. Loh, padahal ngurusi wong 8, Pak. Tiap hari. Lah putra-putrinya yang lain gak berani ada yang dekat. Lah kok nek rono sampean yo mlebu omah. Lah gak mlebu omah piye? Mosok ndulang ibu ambek godhek. Lah ibu, gak mlebu kena irunge. Masuk di kamar kan. Masakan air, menyiapkan masakan yang perlu dimasak, menyuapi, menggantikan ini, menggantikan itu. 8 orang, Pak. Nah, makanya kita melihat kebesaran Allah Ta'ala. Allah jaga itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan dijaga oleh Allah itu adalah tentang iman kita, tentang urusan agama kita.
Jadi yang dijaga pertama urusan dunia, yang kedua urusan agama kita. Iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketaatan orang tua itu berimbas kepada kesolehan seorang anak. Kita melihat kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa membongkar harta karun yang dimiliki oleh anak-anak yatim, dijaga oleh Allah harta itu. Padahal rumahnya sudah ambruk, wes hilang jejak. Tapi di balik reruntuhan itu ada harta anak-anak yatim yang dijaga oleh Allah. Disebutkan di sana dulu orang tua dari anak yatim ini itu adalah orang-orang yang soleh. Makanya kula mbek sampean kok be anak dablek-dablek. Ojo langsung disalahno anake. Ngoten niku mesti kono cikal. Paham ya? Nanti kalau kita diuji dengan keburukan-keburukan dari siapa, mantune, anake, putu. Coba sekarang kita cara mensikapinya gimana? Coba perbaiki ibadah kita. Perbaiki apa? Ibadah kita. Salat malamnya ditambah. Ngoten lho. Kok menghadapi anakku mari rabi iki kan ngereken mbek wong tuane. Yes, ibadah ditambah. Itu caranya. Qur'annya ditambah. Dan seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan apa? Saya nambah sholat-sholat saya tambah amal-amal soleh saya. Apa katanya? Aku berharap dengan aku menambah amal-amal soleh ini, anakku diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi cara mensikapi masalah dengan apa? Amal soleh. Ini caranya kita jaga syariat agama Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, maka sikap seorang mukmin menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, sikap orang mukmin menghadapi fitnah akhir zaman. Yang keempat adalah iktisam bil Quran. Iktisam bil Quran, berpegang erat dengan Al-Quran. Berpegang erat dengan Al-Quran. Nah, yang dimaksud berpegang erat dengan Al-Quran itu apa? Mencintainya, selalu membacanya, selalu mempelajarinya, merenungkan kandungannya, mengkajinya, dan berusaha untuk, itu namanya iktisam bil Quran. Segala urusannya disandingkan dengan Al-Quran. Dagang, saya dagang begini ini, kalau menurut Quran boleh apa enggak? Saya punya masalah begini, bagaimana cara menanganinya menurut? Kalau itu yang kita lakukan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari segala bentuk penyakit kekafiran, keraguan, dan macam-macam. Ya. Diselamatkan dari tujuan-tujuan jelek orang yang sesat. Jadi kalau ada orang tersesat ingin membahayakan kita, itu gak akan sampai pada kita. Mari kita lihat dua ayat. Pengaruh daripada Al-Quran dalam menghadapi permasalahan. Makanya tadi saya sampaikan apa? Ayo volume membaca Qurannya ini Pak. Kita buka surat Al-Imran ayat 100 sampai 101. Al-Imran ayat 100 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Iya. Ada? Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.
bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Masya Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat 100 itu Allah menjelaskan tentang program terbesarnya orang kafir. Ayat 100 itu menjelaskan tentang program terbesarnya orang kafir. Apa, Pak? Harokatul irtidad, gerakan pemurtadan. Ini ayat 100 menjelaskan. Fa kaifa takfuruna, mengatakan jika kamu mengikuti sebagian yang dilakukan oleh orang ahli kitab, maka yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Makanya program mereka itu bagaimana kita mengikuti jejak-jejak mereka, bukan mengikuti agamanya. Mengikuti apa? Jejak-jejak pertama, apa jadinya model apa gitu. Ya, kebiasaan mereka itu apa? Itu mereka mengharap kita mengikutinya. Makanya ada 2 program dalam pemurtadan. Yang pertama, tidak perlu murtad, tidak apa-apa, yang penting kamu sudah mengikutinya. Maka ada mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu apa? Mengikuti cara beragama. Agamanya tetap Islam, tapi cara beragamanya sudah cukup itu bagi mereka. Sudah cukup bagi mereka. Dan kita sudah masuk di sana. Banyak umat Islam yang sudah mengikuti jejaknya. Ada sebagian grup, saya tidak tahu Anda telah memasuki areal grup ini. Kapan lebu nih? Ternyata itu bisa dimasukkan gitu ya. Jadi anggota grup katanya. Muacarai Masya Allah, selamat ulang tahun ya bang. Apa yang dilakukan? Pak, ini kita nggak mengikuti, nggak pakai tiup lilin gue Ustaz. Acara kurang bener. Itu bukan dari syariat Islam. Nggak usah. Jelas ya? Ya ada itu syariat itu muhasabah. Evaluasi diri tiap hari. Nah, itu lebih selamat. Nah, itu jejak-jejak. Makanya Nabi juga mengatakan la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law yadkhuluna fi hujurat dabbin la dakhaltum. Sungguh umat ini akan mengikuti jejak-jejaknya orang-orang sebelum kalian. Setapak demi setapak, sehasta demi sehasta. Hatta law yadkhuluna fi hujurat dabbin, kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, maka la dakhaltum, kamu pasti akan ikut masuk ke dalamnya. Itu yang diharapkan oleh mereka. Jadi langkah awal itu nggak usah murtad, nggak apa-apa. Sing penting apa? Mengikuti. Makanya jadi surat Al-Baqarah 120 itu. Lantardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Jadi agama ini tetap Islam, tapi karakternya karakter. Nah, sudah ada apa belum ini? Banyak generasi kita sudah. Bang anak-anak muslim itu nggak salib ngoten niku. Dia nang pengen apa jenenge? Tato. Nah, salib begitu ya. Muslim, Pak. Nah, sekarang yang mencaci maki agama Islam siapa? Hah? Orang kafir. Enggak ada orang kafir mencaci maki. Yang mencaci maki Islam itu orang Islam. Dai-nya siapa? Dai-nya umat Islam. Masya Allah, kan aneh. Kita nggak pernah menemukan dai-nya Yahudi mencela Yahudi, dai-nya Nasrani mencela, nggak ada. Dai-nya Nasrani mencela Injil, nggak ada. Yang ada itu dai-nya umat Islam mencela nah, itu akeh. Kan sudah jelas ini. Itu program pertama. Program kedua baru umur
pemurtadan. Itu program terbesarnya orang kafir. Harokatul ayat 101. Ayat 101 itu benteng. Ya, ayat 101 itu benteng. Obat anti pemurtadan. Kita lihat ayat itu, kenapa di situ disebutkan wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa ingkar? Bagaimana kalian bisa kafir? Al-Qur'an setiap hari dibacakan kepada kalian. Nabi ada di tengah-tengah kalian. Artinya apa Pak itu? Wa kaifa takfurun? Bagaimana kalian bisa kafir? Quran setiap kali dibacakan kepada kalian, Nabi ada di tengah-tengah kalian. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau umat Islam itu i'tisam bil Quran was sunnah, berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, kekafiran tidak akan berani mendekat kepada. Oh gitu loh. Jadi yang menentukan orang bisa murtad tidak itu bukan desakannya, tapi kekuatan dan kelemahan. Sama dengan panjenengan, jenengan laki-laki sendirian ketemu wanita, ngajak berbuat. Ayo, sing disalahkan sapa? Mau terjadi ngono, sing wedok apa sing lanang? Ayo, kira-kira piye? Ora. Kayu iku dipangan rayap, iku duduk rayape sing kuat. Sak bodoh-bodohne wong gak mungkin komentar, iki rayape hebat, gak mungkin sak bodoh-bodohne wong muni. Sepakat? Halo? Oh iya. Makanya kok biar wong lanang kijenan diajak wong wedok terus masuk, sing disalahno sapa? Kayu gak mungkin dimakan rayap, sak hebat-hebati rayap gak mungkin berani makan kayu. Kalau kayunya itu wah, ngono lho, Pak. Gak mungkin. Sak bodoh-bodohne wong gak ono sing komentar ngono. Ngono omat dipangan rayap. Oh iki rayape sing hebat. Ora ono sing komentar sak bodoh-bodohne wong. Laras mboten? Sak bodoh-bodohne gak ono sing pendapat ngono. Iki mesti kayune elek. Kita lihat Nabi Yusuf. Kurang yo opo ngejak. Wong kula mbasa mengke dicak cuma diklencemi tok wis semaput ya. Lah iki Nabi Yusuf wis dioyok-oyok ya sik selamat. Iki ora dioyok-oyok sampean cuma diklencemi tok ngoten. Wis brengos-brengosi pepleh kabeh. Wis makane wis aja kadek ndonga fitnah-fitnah wedokan wis guys. Legrek terus. Makanya ketika terjadi begitu konangan sing wedok, kok iso sih ya long kuno maksa, sak maksa-maksane wong sing penting sampean. Lha nggih mboten. Nek sampean gak gelem wis mari wisan. Wong kuno ndesen mlayu lah ngono. Gak kentek anak kan wong wedok wis kadung kalap. Ujung-ujungnya mesakne ya. Ya, jadi seperti itu kasusnya ini Pak gitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Fala tadunnu anna syaitana ghalabat." Jangan engkau menduga bahwa kalau kamu terjerumus dalam maksiat, setan telah mengalahkanmu. Jangan menduga demikian. Aku lama sama dididik kan. Gangguan setan Ustaz. Tahu dididik setan gergeten tambahan delok sampean iki. Nah, setiap salah sing disalahno apa? Setan. Engko pas Ramadan saya terjerumus jari setan iki. Salahno aku maneh ngono. Aku wis dicancang koyo napa mesti delusup ben maksiat ngono. Ngene kok aku maneh sing disalahno. Makanya ayat yang 101 itu ayat sebagai apa? Benteng. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di situ, apabila orang itu berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, mungkin kekafiran itu mempengaruhimu.
Makanya pada ayat berikutnya mengatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Qur'an, maka Allah akan berikan petunjuk dia kepada jalan yang. Jadi kalau orang berpegang erat dengan Al-Qur'an, dia diberi petunjuk jalan yang. Nah, kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, nah ini Pak. Kalau sudah mendapat petunjuk dari Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Surat Al-Maidah 105. Coba kita buka surat Al-Maidah 105. Sudah ketemu? Iya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberimu mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Tuh kan? Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jika kamu mendapat petunjuk, orang tersesat itu tidak bisa memengetahui kamu, gitu loh. Makanya sekarang kalau terjadi pemurtatan satu misal, dan itu tuh kekuatan orang kafir. Makanya ada yang mengatakan, setelah kami teliti, ternyata yang banyak menjadikan pemurtatan itu kemiskinan. Zaman sahabat ada yang miskin apa enggak? Hah? Banyak apa enggak? Ono sing murtad ora? Bilal itu gak cuma melarat Pak, tadi budak. Ditawari Islam apa enggak? Ditawari kafir apa enggak? Ditawari murtad apa enggak? Nawari bukan cuma main-main Pak, bukan cuma sembako. 1, dibebaskan dari perbudakan. 2, suruh nikah gadis yang dipilih. 3, dijamin seumur hidupnya. Orang gelem. Duduk sembako sak wongkos ora. Makanya kalau alasannya itu karena kemiskinan, di zaman sahabat itu banyak orang nggak ada yang murtad. Berarti urusannya dari apa ini? Urusannya apa ini? Hah? Gimana? Disiksa gak karu-karuan. Disiksa gak karu-karuan. Keimanan. Ya, ini bukan berarti ekonomi gak penting. Ini bukan berarti ekonomi bukan penting. Bukan berarti gak penting. Penting. Cuma penentu pemurtatan itu bukan dari kemiskinan, tapi faktor keimanan. Faktor keimanan. Bon, ini ya, makanya dalam surat Al-Maidah, barang siapa mendapat hidayah, kesesatan orang tersesat tidak akan bisa membahayakan. Sama dengan penyakit, tubuh itu kalau sudah ada imunnya, maka penyakit itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Nah, ini makanya langkah yang keberapa? Yang keempat, agar kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman, ya, termasuk fitnah tipu daya orang-orang kafir dan apa saja sudah. Maka yang keempat adalah iktisam bil Quran wasun, termasuk anak-anak kita. Nggak harus hafal dengan Quran, nggak harus, tapi usahakan cinta dengan Al-Quran. Ya, anak kita nggak harus hafal dengan, tapi kalau memang bisa punya kemampuan nggak masalah, bagus. Ya, utama hafal Quran, tapi yang namanya anak itu nggak sama kan, gitu. Gue anak-anak wong. Nah, kadang-kadang awak dewi kadang-kadang nggak ngerti kemampuan anak kita di mana gitu loh. Wah, kira gindrang ya apa caranya anakku hafal Quran koyo anaknya konco. Yang jangan dikaji, digali apakah keistimewaan anaknya itu nggak harus sama. Yang penting soleh itu jelas. Hafal Quran tidak wajib. Ya, hafal Quran tidak wajib. Tapi soleh harus. Jelas ya? Nah, itu. Yang kelima, sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah adalah luzumu thalabul ilm, melazimi majelis ilmu, ya, yang rutin, yang istiqomah di dalam majelis taklim. Ini. Dan
Kajian-kajian ilmiah dikaji. Ilmu-ilmu tentang akidah dikaji. Karena dengan ilmu itu kita akan menguatkan stamina pikiran kita. Kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan doa dari para malaikat, mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pengawalan dari pasukan-pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis taklim ini dikawal oleh para malaikat Allah. Ya, dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat Allah. Didoakan istighfar, didoakan sholawat, didoakan rahmat oleh para malaikat Allah. Nah, bukan ustadz yang mendoakan, malaikat gak main-main. Dengan melazimi majelis ilmu. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, apa yang keenam? Yang keenam adalah banyak menjaga diri. Artinya apa? Mengurangi interaksi yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini interaksi, muamalah yang banyak menjadikan kita lalai dikurangi. Ojo ngaji ini arang-arang, kumpulan mek wong-wong malah sering. Ini kualek sampean. Kula kadang-kadang wong niku di grup niku kathah, grup pemancingan ono. Grup sepeda pancal ono. Terus grup apa maneh? Futsal. Masya Allah. Ya. Sepeda pancal itu boleh silakan, tapi gak harus punya grup. Paham? Gak harus punya grup. Nek gak punya grup itu gak punya rencana-rencana sih gak karu-karuan, Bang. Sing jenenge seragam, walah wis. Ngaji gak tau mikir seragam sampeyan. Lah wong telu seragaman ya. Engko marun apa banyak halal yang mubadir di situ. Oh ya cilik-cilik ngoten foto bareng crek. Ngoten wis tuwek. Seling tuwek. Bukan ndak boleh, bukan. Ojo salah paham ya. Ojo salah paham. Soalnya kalau tinggalin jenengan ono sing ngefan banget sepedaan. Ndak masalah. Tapi nggak harus punya grup. Ndak harus punya grup. Soalnya grup Pak kudu ono kesepakatan, kudu ono program, masya Allah. Ciruwet wong sepeda pancalan ae. Ando lek keringet kecik sorone sampean. Akhirnya kok rute, ya nopo enake musyawarah. Masya Allah. Ngentokno dalane musyawarah. As muter ndek perumahan ndak keringet sampean. Cik sorone niku. Kok cik sorone? Dakwah gak tahu dimusyawarah ya apa program dakwah gak tahu dipikir. Kok dalane sepeda kok dipikir nemen-nemen. Kok cik sampean? Wah, iki ngarai nyeret ya Ustaz. Enggak ada masalah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya dipenting-penting no sepeda niku. Seragam, peralatan sampai tinggal terus sekarang kecanduan niku. Nggih mboten? Nggih. Nah, akhirnya sing penting ya iku mengko sampean hati-hati. Salat aja sampai terlambat. Nah, wis ketok salat jam pira iku dhuwur iku maju. Jam 11 durung mulai iku sampean salat ning ndi kok. Mbok jamaah. Sis diruqyah wong ngene. Wis gak bener kan makanya bermasalah. Musa. Sampe nemu dolek mari dolek dalil. Wah, akhirnya sholatnya kedederan. Jangan. Ya, yes biasalah. Ya seneng sepedaan. Ayo, nggak usah. Nggak akhirnya kebanggaan tak kira. Kami Pak sepedaan Pak. Tutup gini Pak, tutup. Terus katilah apa? Apa keistimewaannya? Oh, ngene lah Pak. Enggak paling diopong tuh
ono bubur lontong di kono rada murah ro akhirnya. Ngono biasa. Paling ngono keistimewaane yo. Wong blakrak, Pak, gak mungkin berhenti sampai di situ. Durung mesti tetap ngono, ngoten. Nah, saya itu pernah meneliti satu kasus. Gini, Pak, mriko wae coba jarine. Pundi, Pak? Ini cedake Wonoayu nih. Bubure wae coba. Sing enak bubure apa sing dodol menang? Sing dodol nih, Pak. Makane laris. Ternyata duduk bubure sing gak enak sing dodol. Bapak-bapak. Makanya Bu, nek bojo sampean sepedahan, sampean bojo sampean berangkat, sampean salat duha. Dongakno bojomu sing ngojol iki. Dalan jadi selametno karo Gusti. Gusti Allah, kecantol wewe gombel Lah nggih mari takon jenenge daleme mriki mawon Bu. Ngono action niku lho iso ae. Mari takon alamat, takon nomor HP. Wes ledeh sampean. Daya. Jadi yang keenam melazimi talabul ilm. Dilazimi majelis ilmu ini. Ya. Nanti kajian-kajian akidah, di mana ada materi akidah hadir. Jaya wonten apa? Suplemen di dalam jiwa ini. Butuh suplemen kita. Terutama di masa-masa fitnah seperti itu. Butuh kekuatan jiwa, butuh banget. Sangat butuh. Yang ketujuh terakhir ya. Apa yang ketujuh? Kembali kepada para ulama. Mendekat kepada para ulama. Ilmu dikaji dari sumbernya. Ilmu dikaji dari sumbernya. Kenapa? Karena ini akan melahirkan sebuah pemahaman. Melahirkan sebuah pemahaman. Makanya butuhnya manhaj, cara memahami dalil. Kembalikan para ulama. Bertanya pada para ulama. Ya. Jadi jangan diakal-akali sendiri agama itu. Disimpul-simpulkan. Banyak sekarang perkara-perkara yang jelas hadisnya, jelas ayatnya. Nah, dilogikakan, dicarikan dalil-dalil lemah untuk menjadikan tandingan. Ya, dicarikan dalil-dalil yang lemah, pendapat-pendapat yang lemah untuk dijadikan pembolehan. Itu banyak perkara-perkara tersebut. Nah, baik Bapak-bapak, itu yang harus kita lakukan sebagai upaya langkah ya di dalam menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi urusan-urusan betul-betul melibatkan Allah dan jangan dilogikakan, jangan melogikakan. Ada gerakan tipu daya, sudah hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya tahajudnya ditambah, sholat sunnahnya ditambah. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala, insyaallah. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Phải cắt một phương pháp rất kiểu đấy.